분석 때문에 Hai, selamat datang di channel Yorva Film. Bersama saya Pandol, pada video kali ini kita akan membahas film penuh adrenalin dan juga aksi yang memukau. Film ini tayang di Netflix pada tahun 2023 lalu dan dibuat di Korea Selatan. Beberapa aktor ternama membintangi film ini seperti Jeon Do-yeon, Lee Som, dan Lee Jae-wook. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran legenda yang masa berjayanya tidak ada habisnya. Dah, tanpa banyak bacot di opening, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film ini akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang dikenal sangat fokus, ahli profesional dan bertekad kuat bernama Kim Bok-sung yang saat ini terlihat sedang melakukan pekerjaannya, yaitu membunuh seorang ketua Yakuza. Kenapa disebut legenda? Ya kalian lihat saja pada scene ini. Sebenarnya Bok-sung bisa saja langsung menghabisi targetnya dengan cepat. Tetapi karena dia ingin merasakan adrenalin terlebih dahulu, maka targetnya ini pun diberikan sebuah pedang katana untuk memberikan kesempatan kepada bos Yakuza agar bisa memberikan perlawanan. Hal yang menarik yang dimiliki Bok-sung adalah ia memiliki insting dan kecerdasan di mana ia mampu melakukan prediksi atau menebak hasil dari sebuah tindakan, sehingga ketika dia melihat dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan bos Yakuza, Bok-sung pun mengambil opsi lain yang lebih efektif yang sebenarnya bisa dia lakukan dari awal. 잠깐, 나 장비 좀 바꾸자. 난 보데모. 미안. Tidak seperti tokoh utama di alur cerita film pembunuh lainnya yang hidup di dalam dunia yang kelam dan gelap dan tak punya waktu untuk healing, Bok-sung justru sebaliknya. Ia mencoba bersosialisasi dengan masyarakat dan berusaha untuk hidup senormal mungkin karena dia memiliki seorang anak gadis bernama Jae-hyung yang kita panggil saja namanya Jae, yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Karena hal ini, mau tidak mau, Bok-sung juga harus berbaur dengan ibu-ibu sosialita yang anaknya juga satu sekolah dengan Jae-hyung supaya orang sekitar tidak ada yang curiga. 재영이네는 이번 여름엔 왜 안 갔지? 그때 제가 출장이 좀 있었어요. Hubungan Bok-sung dengan putrinya sendiri bisa dibilang tidak terlalu akrab, apalagi semenjak Jae-hyung beranjak dewasa dan menjadi seorang gadis remaja. Ia lebih sering menutup diri, bahkan kurang menjaga sopan santun kepada Bok-sung, sehingga bisa disimpulkan bahwa Jae-hyung ini merupakan anak begundal, nakal, susah dibilangin, dan suka menendang pintu jika meminta sesuatu. 언제부터 폈어? 엄마한테 필래? 쿨한 척 좀 하지 마. Jika tidak bekerja, Bok-sung sendiri sering menghabiskan waktunya untuk nongkrong di sebuah warung kopi yang memang warung kopi ini menjadi tempat berkumpulnya para pembunuh bayaran amatir. Mereka sendiri disebut amatir karena mereka tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan Bok-sung, di mana Bok-sung sendiri bekerja di perusahaan ternama bernama MK yang memiliki jasa membunuh orang sesuai request dari para klien. Perusahaan Bok-sung sendiri menaungi beberapa perusahaan pembunuh lainnya, di mana mereka semua selalu tunduk pada perusahaan MK. Perusahaan MK ini memiliki beberapa aturan dan kedisiplinan yang harus dan wajib fardu ain diikuti oleh seluruh perusahaan pembunuh lainnya. Beberapa aturan tersebut adalah mereka dilarang untuk membunuh anak di bawah umur dan harus selalu melakukan misi pembunuhan sesuai izin dari organisasi. Di tongkrongan Bok-sung sendiri ada seorang pembunuh bernama Han yang juga bekerja di MK, namun bedanya Han memiliki level pembunuh B yang misinya ecek-ecek dan bayarnya sedikit. Hal ini jauh berbeda dengan Bok-sung yang sekali menjalankan misi bayarannya setara gaji Cristiano Ronaldo saat masih di MU. 이 정도 거물급이면 페이는 얼마나 하는 게야? 뭐 오늘 술값을 정도는 돼요. 내가 여기서 7작품 하는 거보다. 아, 실력 따라 대우 다른 건 사회생활 기본이야. Ketika Bok-sung mau pulang, ia diganggu oleh beberapa gangster kecil dan di saat yang bersamaan Han datang dan menghajar para gangster itu. Keesokan paginya, Bok-sung pergi ke gedung MK, yaitu perusahaan tempat dia bekerja yang menaungi para pemburu bayaran profesional. MK sendiri menjadi perusahaan pemburu bayaran ternama karena mereka mencetak dan mendidik orang-orang yang berpotensi menjadi pembunuh
agar bisa menjadi pembunuh bayaran terkenal di kemudian hari. Disinilah kita diperkenalkan kepada Yeongji, seorang gadis muda yang meski dirinya seorang junior DMK, dia mampu atau berhasil menunjukkan potensi besar dan juga keahliannya sebagai calon pembunuh legenda, yang bahkan direktur MK bernama Cha Min-hye menyebutnya sebagai penerus Boksun di kemudian hari. Mendengar kemampuan Yeongji yang cukup hebat, Boksun pun yang penasaran mau mengajak Yeongji untuk sparring sebentar. 영지야, 내가 잠깐 잡아줘도 될까? Selesai sparring, Boksun pun menemui sang pemilik perusahaan MK yang bernama Ketua Cha, di mana saat ini ia sedang menunjukkan 2 amplop berisi 2 misi yang berbeda. Misi pertama ada di Korea dan misi kedua berada di Rusia. Boksun sendiri lebih memilih pekerjaan dalam negeri sebagai bentuk kecintaannya terhadap tanah air sendiri. Karena Boksun memilih misi di Korea, maka Ketua Cha memilih misi di Rusia. Ketua Cha sendiri merasa ia perlu menangani langsung misi kali ini karena kedua misi ini berklasifikasi A, di mana di MK sendiri baru dirinya dan Boksun lah yang mendapatkan level pembunuh kelas A. 여기 A라는 글자 안 보여? 나는 이거 나이가 드니까 애국심이 생기네. Scene lalu memperlihatkan bagaimana Direktur Cha Min-hye dan juga Ketua Cha mengikuti rapat yang dihadiri oleh para CEO perusahaan pembunuh bayaran yang terdiri dari beberapa orang kuat yang ada di Korea. Di sini Direktur Cha Min-hye memiliki peran penting dalam organisasi para pembunuh seperti mengatur dan mengordinir seluruh kepentingan pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. 본보기로 삼아서 좀 바꿔보려고 하는 겁니다. Di sisi lain, Boksun saat ini sedang menghadap ke kepala sekolah karena ia dipanggil terkait insiden yang melibatkan putrinya, di mana Jae-hyung menusuk salah seorang murid yang ada di sekolah tersebut. Di sini Boksun khawatir kalau putrinya sudah memiliki insting pembunuh sebagaimana Boksun waktu masih muda dahulu. 가위로 사람 찌르는 건 엄청 교양 있고 우아한 일이니? 네가 찌른 데가 얼마나 위험한 데인 줄 알아? Saat malam tiba, dibantu oleh Yeongji si junior, Boksun akan menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh Ketua Cha secepat mungkin. Di sini, si klien meminta sebuah permintaan spesifik di mana ia ingin kematian si target terlihat seperti bunuh diri, sehingga Boksun yang sudah pro alias mythical glory dalam misi semacam ini menggunakan sebuah teknik khusus. Saat menjalankan misi, Boksun sangat terkejut saat baru mengetahui jika targetnya ternyata masih di bawah umur. Hal ini membuat Boksun dilema, karena selain ia memiliki putri yang seumuran dengan si target, Boksun juga merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar yang sangat bertentangan dengan peraturan perusahaan, sehingga sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Ketua Cha dan juga Direktur Min-hye telah melanggar aturan mereka sendiri, sehingga Boksun memilih untuk membatalkan misi ini. Di saat yang sama, Ketua Cha sendiri terlihat sudah sampai di Rusia untuk membunuh seorang ketua mafia. Di sini juga kita akan melihat kehebatan Ketua Cha yang mampu dan juga berani menghadapi beberapa orang hanya dengan sendirian saja. Keesokan harinya, Direktur Cha Min-hye yang mendengar laporan bahwa Kil Boksun gagal melakukan misi, ia yang bertanggung jawab terhadap klien dan urusan pekerjaan pun mulai merasa curiga dengan Boksun yang sengaja menggagalkan misi ini. Padahal di aturan perusahaan sendiri tertera dengan sangat jelas bahwa barang siapa yang dengan sengaja membelot atau berbohong maka sanksinya adalah disegerakan untuk menghadap Bapa yang di atas. Pada scene inilah kita diperlihatkan betapa spesialnya Boksun di mata seorang Ketua Cha yang memang pilih kasih dibanding dengan anggota yang lain, yang mana kepedulian itu timbul sejak pertama kali Ketua Cha bertemu dengan Boksun sewaktu masih muda. Kala itu, Ketua Cha sedang mendapatkan misi untuk membunuh ayah kandung Boksun yang secara tak sengaja Boksun saat itu justru memergoki aksi tersebut. Saat Ketua Cha akan membunuh keduanya, tanpa disangka Boksun pun menunjukkan bekas lebam di lehernya, yang berarti ayahnya Boksun ini adalah seorang penyiksa dan suka main tangan kepada Boksun, sehingga Boksun yang sudah lama membenci ayahnya pun punya kesempatan untuk membunuhnya sekaligus memulai kehidupan barunya dengan menjadi seorang pembunuh bayaran yang legenda. Sadar kakaknya yakni Ketua Cha tidak akan mau menetapkan status pembelot kepada Boksun, Cha Min-hye pun mencari cara lain untuk bisa membunuh Boksun. Setelah berpikir panjang, Min-hye pun memutuskan untuk merekrut salah satu sahabat baik Boksun, yaitu Han, yang kebetulan saat ini sedang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan ayahnya, dan memang sudah lama Han sendiri ingin naik ke level pembunuh bayaran level A
yang setara dengan Boksun. 뭘 그렇게 놀라요? 죄진 사람처럼. Di rumah, putri Boksun yaitu Jaeyoung akhirnya mau membuka suara dan bercerita kepada ibunya mengapa ia sampai melukai temannya di sekolah waktu itu. Disinilah Boksun dibuat sangat terkejut karena selain putrinya ini krisis adab dan moral, ia juga merupakan seseorang yang mempunyai penyimpangan seksual alias penyuka sesama jenis yang pada saat putrinya ini sedang melakukan praktek cupang saat jatuh cinta, tiba-tiba ada temannya yang diam-diam memfotonya. Jaeyoung pun akhirnya diancam oleh temannya tersebut yang membuat Jaeyoung pada akhirnya kesal dan melukai temannya itu. 너네 둘 중에 누가 남자 역할이야? Mengalami tekanan batin yang hebat, Boksun pun akhirnya pergi ke warkop langganan bersama dengan si Junior untuk menghilangkan kepenatan dengan meminum soju. Tak lama kemudian muncullah Han bersama kawan-kawan yang lain yang terlihat sumringah setelah mengetahui jika Han akhirnya sudah resmi naik ke level A di perusahaan MK dan baru saja menyelesaikan sebuah misi, yaitu mengkoitkan anak di bawah umur yang sebelumnya ini merupakan misi milik Boksun. 희성 씨 오늘 A급 승진했잖아요. 갑자기? 왜 뭐 그냥 갑자기 이렇게 됐어요. Boksun juga benar-benar tidak akan menduga dengan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Direktur Cha Min-hye dengan sengaja menghubungi Han dan menyalakan speaker HP-nya dan mengatakan bahwa jika semua orang yang ada di warkop itu bisa membuat Boksun menghadap bapak yang di atas, maka mereka semua akan direkrut menjadi anggota level A di perusahaan MK. Mendengar keterangan dari Min-hye, para pembunuh amatir ini seketika tergiur dengan tawaran dari Min-hye dan langsung tanpa basa-basi mengkhianati Boksun dengan mencoba membunuhnya. 한희성 손대. 유색 때문에. Hasil akhir dari pertarungan ini sudah jelas bahwa mereka semua jelas tidak sebanding dengan seorang Boksun yang menjadi seorang legenda. Hal ini sangat disayangkan karena akhirnya mereka harus mati dengan sia-sia setelah mengkhianati seseorang yang sudah menganggap mereka sendiri sebagai sahabatnya. Dan uniknya justru malah si Junior lah yang lebih setia kepada Boksun, padahal si Junior ini baru mengenal Boksun beberapa hari yang lalu. Pasca kejadian itu, kabar soal Boksun menghabisi para pembunuh amatir terdengar ke para pemimpin perusahaan pembunuh yang berada di bawah naungan MK. Apalagi Boksun juga tidak segera diberi sanksi oleh Ketua Cha. Hal ini membuat para pemimpin menjadi resah karena takut hal semacam ini bisa dijadikan sebuah alasan atau dijadikan sebuah senjata untuk anggota lain melakukan pelanggaran yang sama. Dan hal ini juga bisa membuat aturan organisasi tidak akan dihormati lagi. Bahkan saking resahnya, salah seorang pemimpin perusahaan pembunuh bernama Marcel maju ke depan dan menuntut Ketua Cha untuk menegakkan aturan yang berlaku. Ketua Cha yang didesak justru malah membunuh Marcel dengan kejam di hadapan para pemimpin perusahaan lainnya dan mengatakan dengan lantang bahwa inilah akibatnya jika ada yang berani membantah dirinya. 또 합리적인 의심이 있으신 분 계십니까? Pada keesokan harinya, Boksun pun pergi ke gedung MK untuk menemui Direktur Min-hye meminta penjelasan tentang apa maksudnya melibatkan sahabat-sahabatnya dalam masalah ini. Bukannya memberi jawaban, Direktur Cha Min-hye malah membuat Boksun semakin marah karena ia memberitahu jika si Junior telah dikirim oleh kakaknya yakni Ketua Cha pergi ke alam kubur. 저 거짓말 되게 잘해요, 대표님. 저 끝까지 뻔뻔하게. Hal ini seketika membuat Boksun murka dan dengan alat seadanya seperti pulpen, ia langsung membunuh Min-hye dan menaruh pulpen berdarah di atas meja. Boksun juga berpesan kepada asisten Min-hye yang kebetulan ada di situ untuk memberitahu Ketua Cha bahwa ia menantang Ketua Cha untuk carok sampai salah satu dari mereka kehilangan nyawa. 대표님한테 전해요. 시간이랑 장소 정하라고. Pada malamnya, setelah menghadiri pemakaman adiknya, Ketua Cha pun menentukan bahwa di sebuah ruangan di gedung MK, ia dan Boksun akan bertarung. Sebelum bertarung, Boksun pun membeberkan sebuah fakta yang menarik di mana ia memberitahu Ketua Cha bahwa Jaeyoung adalah putri Ketua Cha sendiri, di mana pada saat masih muda, saat mereka berdua menjalin asmara, tanpa sengaja Ketua Cha keluar di dalam yang akhirnya Boksun terpaksa mengandung Jaeyoung dan merawatnya hingga sekarang ia sudah tumbuh dewasa.
Hal ini seketika menyebabkan sebuah dilema karena sangat terasa berat bagi Ketua Cha untuk membunuh ibu dari anaknya, begitupun sebaliknya. Boksun juga merasa sulit untuk membunuh ayah kandung dari putri beban tercintanya. Sebelum bertarung, Boksun yang punya keahlian unik yakni memiliki prediksi bagaimana pertarungan ini akan berakhir, di mana semua prediksinya menunjukkan bahwa dirinya akan kalah telak jika bertarung dengan Ketua Cha karena kemampuan Ketua Cha memang masih jauh di atasnya. 왜? 수가 안 보이나 봐. Sampai pada satu titik di mana Boksun akhirnya sadar jika satu-satunya kelemahan Ketua Cha adalah Boksun itu sendiri, yang mana sejak pertama kali bertemu, Ketua Cha sudah jatuh cinta terhadap Boksun dan tidak akan sampai tega untuk membunuh Boksun dengan tangannya sendiri, sehingga pada saat mendekati ajalnya, Ketua Cha memberitahu Boksun jika saat ini putrinya Jae-young sedang menyaksikan mereka berdua dari kamera CCTV. Hal ini sangat membuat Boksun sedih, di mana rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat akhirnya diketahui oleh putri tercintanya. Boksun yang sedih takut putrinya kecewa pun segera buru-buru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa leganya Boksun mendengar kata-kata dari putrinya, yang mana kata-kata ini mungkin sangat mustahil dikatakan oleh putri normal manapun di dunia. 수고했어. Tamat, film pun berakhir. Sekian dulu video kali ini. Meskipun editnya begitu ya, nikmati sajalah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini supaya Pandol cepat bikin tasyakuran saat channel ini mencapai 1000 subscriber. And see you in the next story.